Halo, selamat datang di Extertainment. Ketika mendengar kata pendidikan, apa yang pertama kali terlintas di kepalamu? Sekolah, belajar, atau guru? Apapun itu, pendidikan merupakan hal yang penting bagi sebuah negara. Melalui pendidikan, sebuah negara bisa berkembang pesat, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sistem pendidikan telah terbentuk sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Sebab itu, banyak hal-hal yang menarik ada pada pendidikan Indonesia. Mau tahu apa aja? Yuk simak video ini sampai akhir. Ternyata, Indonesia pernah menjadi kiblat Malaysia dalam bidang pendidikan loh. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, atau yang lebih dikenal dengan masa Orde Baru. Ketika itu, Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang memiliki guru berkualitas. Saat itu, hampir sebagian besar guru Indonesia telah tamat perguruan tinggi. Kondisi berbeda justru terjadi di Malaysia. Di negeri jiran, tenaga pengajar lulusan perguruan tinggi jumlahnya masih sangat sedikit. Selain itu, kurikulum yang ada di Malaysia dinilai sudah usang. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia membutuhkan tenaga pengajar yang berkualitas. Mereka memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negaranya. Akhirnya, pada tahun 1968, pemerintah Malaysia mulai mendatangkan guru dari Indonesia. Kedatangan para guru itu pun direstui oleh pemerintah Orde Baru. Langkah itu diambil sebagai langkah memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia yang sempat retak pada masa Orde Lama. Guru-guru Indonesia yang mengajar di Malaysia saat itu memperoleh fasilitas yang sangat memadai, seperti rumah hingga kebutuhan pokok sehari-hari. Hari Guru ternyata tidak hanya dirayakan di Indonesia loh. Negara-negara lain pun turut merayakan Hari Guru sebagai bentuk terima kasih, tentunya atas jasa yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Hanya saja, perayaan Hari Guru di setiap negara memiliki tanggal yang berbeda. Di Indonesia, Hari Guru dirayakan pada tanggal 25 November setiap tahunnya. Tahun itu bertepatan dengan hari lahir Persatuan Guru Republik Indonesia. Di Malaysia, Hari Guru dirayakan pada tanggal 16 Mei. Tanggal itu dipilih karena pada 16 Mei 1956, Majelis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima rancangan kurikulum pendidikan dari Menteri Pendidikan Malaysia yaitu Tun Abdul Razak. Sementara itu, di Thailand Hari Guru dirayakan setiap tanggal 16 Januari. Di Vietnam, Hari Guru berlangsung setiap tanggal 20 November. Meski setiap negara memiliki tanggal Hari Guru masing-masing, namun tentunya setiap tanggal 5 Oktober seluruh dunia merayakan Hari Guru secara bersama-sama. Penggunaan seragam sekolah Indonesia bermula pada masa penjajahan Jepang. Ketika itu, Jepang membawa budaya disiplin dan militer ke setiap aspek kehidupan penduduk Indonesia, termasuk khususnya pendidikan. Pada masa penjajahan Jepang, para pelajar diwajibkan untuk memakai seragam sekolah. Namun, saat itu seragam masih belum memiliki corak apapun, termasuk perbedaan warna untuk setiap jenjang pendidikan. Perbedaan warna seragam untuk setiap jenjang pendidikan baru dilakukan pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1982. Warna seragam sekolah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 52C tahun 1982. Sejak saat itu hingga sekarang, seragam Indonesia memiliki warna yang berbeda untuk setiap jenjangnya. Merah untuk SD, biru untuk SMP, dan abu-abu untuk SMA. Pemilihan warna itu dikabarkan memiliki filosofis tersendiri. Bagi siswa SD, warna merah melambangkan energi dan keberanian siswa untuk belajar. Warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri.
Sementara itu, warna abu-abu pada seragam SMA melambangkan kedewasaan dan ketenangan. Selain itu, surat keputusan tersebut turut mewajibkan anak-anak sekolah untuk menjaga kerapihan seragam, seperti memasukkan seragam ke dalam celana atau rok, menggunakan ikat pinggang, hingga penggunaan dasi. Sekarang ini, penggunaan jilbab sudah sangat lazim di Indonesia. Mulai dari ibu rumah tangga, pekerja kantoran, hingga anak sekolah pun mulai banyak yang mengenakan jilbab. Namun, berbeda pada zaman Orde Baru, jilbab sempat menjadi pakaian yang terlarang untuk anak sekolah. Hal ini bermula pada tahun 1981. Ketika itu, pemerintah Orde Baru sedang melakukan aksi penumpasan besar-besaran pada kelompok radikal pimpinan Warman dan Jamaah Imran. Sayangnya, itu justru turut berdampak pada masyarakat. Perempuan-perempuan yang memakai hijab dicurigai menjadi bagian dari kelompok itu. Bermula pada awal 1982 misalnya, seorang siswi SMAN 1 Jember bernama Triwulandari dikeluarkan dari sekolah. Ia dikeluarkan karena memakai jilbab dan dicurigai menjadi bagian Jamaah Imran. Di tahun yang sama, seorang siswi dari SMAN 68 Jakarta dipanggil menghadap guru karena memakai jilbab di sekolah. Stigma negatif pada perempuan berjilbab semakin marak setelah ada isu negatif yang beredar di masyarakat. Isu itu menyebutkan ada perempuan berjilbab yang menebarkan racun di pasar. Kejadian ini justru membuat masyarakat kemudian bergerak melakukan demo. Mereka menuntut diskriminasi pada perempuan berjilbab dihilangkan. Akhirnya, pada tahun 1991, pemerintah Orde Baru memperbolehkan anak sekolah menggunakan jilbab, dan tentunya ini berlaku hingga sekarang. Sepanjang sejarah, pendidikan Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali. Kurikulum pertama Indonesia dibentuk pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan yang pertama sejak Indonesia merdeka. Kurikulum yang kemudian diberi nama menjadi Rencana Pelajaran 1947 atau Leerplan. Dibentuk untuk menghilangkan pengaruh Belanda pada pendidikan Indonesia. Kurikulum ini secara garis besar disusun dengan asas Pancasila. Rencana Pelajaran 1947 di dalamnya memprioritaskan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selepas itu, kurikulum pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan. Perubahan ini berkaitan erat dengan kondisi politik, perkembangan zaman, hingga kebutuhan negara. Setelah Rencana Pelajaran 1947, kurikulum Indonesia berturut-turut berganti menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan yang terakhir ini menjadi Kurikulum 2013. Ketika kurikulum pendidikan Indonesia dibentuk pertama kali, pendidikan agama tidak serta-merta masuk ke dalam sekolah formal. Pendidikan agama baru dijadikan mata pelajaran resmi pada tahun 1951. Ide ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Bahdir Johan. Dua menteri tersebut kemudian menerbitkan peraturan bersama pada 20 Januari 1951. Peraturan bersama ini menyatakan pendidikan agama diajarkan selama 2 jam dalam 1 minggu. Peraturan ini juga menyebutkan untuk tingkat sekolah dasar pendidikan agama dimulai pada kelas 4. Peraturan tersebut kemudian kembali ditegaskan melalui Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20. Undang-undang ini menyebutkan orang tua dapat memilih apakah anaknya akan mengikuti mata pelajaran agama atau tidak. Memasuki bulan Ramadan, biasanya anak-anak sekolah
sekolah akan merasa gembira, karena setiap bulan Ramadan anak-anak sekolah akan mendapatkan libur puasa. Libur pada bulan puasa untuk anak-anak sekolah merupakan tradisi yang berlangsung sejak lama. Bahkan, tradisi ini sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda mendapatkan masukan dari penasehat urusan Bumiputra Dr. N. Andriani. Ia menyebutkan penduduk pribumi tidak bisa lepas dari Islam. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda memberikan libur pada anak sekolah selama bulan puasa dan beberapa hari setelah Lebaran. Lamanya kira-kira sekitar 39 hari. Tradisi libur puasa ini pun berlanjut hingga kini. Meski tentu saja lama liburnya sudah berbeda. Itu dia 7 fakta unik pendidikan di Indonesia. Terima kasih ya untuk kamu yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.